Di Medan, Sumatera Utara, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan bandar narkoba di kawasan permukiman padat penduduk. Pelaku yang dalam kondisi telah diborgol tiba-tiba melarikan diri ke Jalan Brigjen Katamso, Gang Nasional Kota Medan. Pelaku akhirnya kembali tertangkap lantaran masuk ke Gang Buntu. Menurut polisi, pelaku merupakan target lama. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu siap edar yang rencananya akan dipasarkan di lokasi penggerebekan. Dari Depok, Jawa Barat dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, 5 rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Palmerah, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran ini juga terjadi di kampung padat penduduk di Karawang, Jawa Barat. Api menghanguskan 4 rumah. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Panas banget lagi. Ya Allah, kebakaran dekat rumah ya Allah. Asap tebal disertai kobaran api membakar 5 rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Tomang, Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran alami kesulitan memadamkan kobaran api. Warga yang berada di lokasi berjibaku membantu petugas memadamkan api. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang ada di salah satu atap rumah warga. Hingga kini unit reskrim dari Polsek Palmerah masih menyelidiki peristiwa kebakaran. Kebakaran terjadi di kampung padat penduduk di Karawang, Jawa Barat. Api yang terus membesar menghanguskan 4 rumah. Kondisi ini membuat pemilik rumah panik melihat rumahnya ludes terbakar. Menurut warga, saat kebakaran terjadi, dirinya tengah tertidur dan tiba-tiba api telah membesar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Api dapat dijinakan setelah petugas mengarahkan beberapa unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir capai ratusan juta rupiah. Gagal mendahului kendaraan di depannya, seorang pemotor di Sidoarjo, Jawa Timur tewas usai tertabrak bagian samping truk. Korban tewas dengan kondisi luka parah di sekujur tubuhnya. Kecelakaan maut terjadi di jalur tengkorak kawasan Jalan Raya Balong Bendo, Sidoarjo. Seorang pemotor tewas seketika setelah menabrak bagian samping truk dari arah berlawanan. Kecelakaan bermula ketika motor yang dikendarai korban melaju dari Mojokerto menuju Surabaya. Tepat di lokasi kejadian, pemotor berusaha mendahului mobil box di depannya. Diduga kurang perhitungan, motor menabrak truk dari arah berlawanan. Nyalip mengikuti box depannya, habis itu sepedanya itu nggak nutut, habis itu tertabrak sama truk fuso. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RS Anwar Medika, Krian, Sidoarjo. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolsek Balong Bendo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur kita beralih ke Kalimantan Tengah. Pemirsa, petugas kepolisian menggerebek sebuah tempat yang dijadikan sarang peredaran narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Selain menangkap 3 orang serta narkoba, petugas juga memusnahkan 2 bangunan yang digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Satuan Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah menggerebek sebuah tempat yang dijadikan sarang peredaran narkoba di kawasan tambang ilegal Jalan Pembangunan Kilometer 13. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 3 orang beserta barang bukti sejumlah paket sabu, uang tunai, ponsel, dan peralatan narkoba lainnya.
Tidak hanya itu, petugas bersama warga memusnahkan 2 buah bangunan, yakni satu bangunan yang dijadikan pos pantau dan sebuah pondok yang digunakan tempat transaksi narkoba. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hingga berita ini disiarkan, petugas kepolisian belum dapat memberikan pernyataan karena akan melakukan pengembangan lanjutan. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan Polrestabes Bandung menggerebek lokasi judi kasino berkedok tempat olahraga futsal di kawasan Bandung, Jawa Barat. Selain menangkap puluhan pemain dan pengelola, polisi juga menyita uang tunai senilai hampir 400 juta rupiah. Polisi mengungkap kasus perjudian kasino jenis New dan Bakarat di kawasan Bandung, Jawa Barat. Setidaknya 63 orang ditangkap dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jabar dan Polrestabes Bandung di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 10 set meja kasino, uang tunai senilai 395 juta rupiah, perangkat komputer kasir, dan sejumlah alat bukti lainnya. Dari puluhan orang yang ditangkap, polisi menetapkan 23 orang sebagai pemain judi dan 3 pelaku sebagai pengelola judi kasino. Kita amankan tadi ada 37 orang, itu adalah karyawannya, kemudian 23 adalah pemain judi, dan kemudian 3 orang penanggung jawab atau manajemen yang sudah kami sampaikan tadi. Menurut polisi, penggerbekan lokasi judi kasino merupakan hasil informasi dari masyarakat serta patroli tim cyber Polda Jabar. Seluruh pemain judi yang ditangkap kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Bermaksud menyembunyikan narkoba di kandang ayam, seorang pengedar sabu di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. Polisi berhasil menemukan barang bukti sabu di kandang ayam setelah pelaku ditangkap dan dipaksa menunjukkan sabu yang akan diedarkan. Aksi seorang pengedar narkoba jenis sabu yang menyembunyikan sabu jualannya di kandang ayam akhirnya berhasil ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo. Sabu seberat 6,4 gram yang dikemas dalam 12 kantong siap edar milik ES, warga desa Kedung Kembar, Prambon, Sidoarjo, akhirnya berhasil ditemukan polisi di balik kandang ayam rumah pelaku. Pelaku yang dikenal sebagai pengedar sabu antar desa di wilayah Sidoarjo ini berhasil ditangkap saat hendak mengirim sabu pesanan orang. Setelah diinterogasi polisi, pelaku akhirnya mengaku jika sabu yang dimilikinya disimpan di kandang ayam rumahnya sebelum dijual. Pelaku mengaku nekat mengedarkan sabu karena terdesak kebutuhan untuk menghidupi keluarganya. Polisi juga mengamankan sebuah ponsel dan motor serta sejumlah barang lainnya yang digunakan sebagai alat dalam mengedarkan sabu. Terbukti malam ini kami amankan salah satu tersangka pelaku narkotika. Yang bersangkutan rencananya akan mengedarkan, lalu terindikasi ada pelaku lainnya sehingga akan kami kembangkan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria anggota TNI Gadungan mencuri 30 gram emas dari salah satu rumah warga. Karena sempat melawan saat proses pencarian barang bukti, polisi terpaksa menembak pelaku.
Di atas. Tim Jatanras Satreskrim Polres Goa berhasil meringkus seorang pria residivis kasus pencurian di rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat melancarkan aksinya, pelaku berseragam TNI dan mengaku sebagai Babinsa yang bertugas di Benteng Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku pun menawarkan bantuan sosial kepada warga. Namun naas, saat kondisi rumah korban sepi, pelaku malah membawa kabur 30 gram emas beserta HP korban. Modusnya pelaku ini mendatangi korban dan berpura-pura menyamar sebagai anggota TNI, yaitu Babinsa. Sehingga pelaku menyampaikan kepada korban bahwa akan ada dilakukan pendataan di Armet, pendataan untuk menerima bansos. Ketika dilakukan pencarian barang bukti, pelaku sempat melawan hingga polisi terpaksa melumpuhkan dengan tembakan. Kini polisi masih mencari barang bukti 30 gram emas yang dicuri dan telah menyita HP, pakaian, serta motor pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki sore tadi kembali meletus disertai getaran dan dentuman yang kuat, hujan batu, serta hujan pasir. Nah, Pak Ade. Kesini lagi, itu di ujung. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung wisatawan diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Warga diminta waspada karena dapat terjadi potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klantalo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Warga yang terdampak hujan abu gunung diimbau untuk memakai masker, menutup hidung, mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Warga agar tenang dan mengikuti arahan Pemda, serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Nah, Pak Ade. Pesawat Saudia Airlines yang mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara dinyatakan oleh pihak kepolisian aman dari bom. Pesawat Saudia Air dengan nomor penerbangan SVA 5276 rute Jeddah Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara usai mendapatkan ancaman bom. Ancaman diterima pilot saat pesawat telah lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Pesawat tujuan Jakarta ini mendarat darurat pukul 10:55 waktu Indonesia Barat di Bandara Kuala Namu, Medan. Dan pesawat Saudi Airlines ini mengangkut 442 jemaah haji asal Depok dan Bekasi. Penumpang pesawat terdiri dari 207 laki-laki dan 235 perempuan serta 18 kru pesawat. Pihak kepolisian memastikan jika pesawat dinyatakan aman dari ancaman bom. Hasil sementara dari hasil kegiatan pengecekan oleh Bidom dan Denkodam dan dari Paskas, saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang berada di Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami karena ini masih dalam pendalaman
dari informasi dari Jakarta dan jajaran.